lagi di Ngalsio. Oke, sekarang kita mau preview lagi setelah ada international break, akhirnya Serie A balik lagi. Dan langsung aja nih kita biar gak banyak basa-basi lah. Pertandingan pertamanya itu dibuka sama ini Grande Partita, Empoli Venezia. Gue udah nunggu. Keras ini. Wah, keras. Keras. Ini Keras orang bakal ini ngelanggar prokes lagi buat nobar nih. Iya. Holy Wings lewat. Apalagi? Holy Wings lewat. Lewat. Iya. Kerumunan ya. Lewat. Sampai PPKM kan kalau Holy Wings kan sampai PPKM kelar. Ini sampai dunia shutdown. Gak boleh buka tuh kafe kalau ngadain nobar employee Venezia. Berat ini, berat. Oke, pertandingannya bakalan keras gitu loh, banget nih. Dari 6 pertandingan terakhir, anjir, 6 doang. Itu hasilnya sama. Maksudnya sama, 2 kali menang buat Empoli, 2 kali draw, 2 kali menang buat Venezia. Mungkin mereka ketemu di Serie B kan, ya pasti. Iya. Dan karena kita musim lalu nggak ada ngebahas soal Empoli dan Venezia, jadi gue bodo amat ini Mas. Dan kita juga kayaknya sih nonton ya Serie B gitu loh. Jadi mendingan langsung preview tipis-tipis saya lah, gimana nih? Menurut Mas Adit gimana? Ini duel seru nih, 2 gelandang nih yang kemarin lu sebutin nih. Gianluca Gio lawan Davide Fratesi nih, di Empoli. Usio. Sama gini. Di siapa? Venezia kemarin yang pemain sayap yang mainnya bagus, lu bilang Dennis ya. Johnson kalau nggak salah namanya. Main Amerika lah pokoknya. Bukan, dia Denmark. Oh, Denmark. Yang sayap. Gue sebenarnya nunggu itu pemain dari Islandia tuh, Arnor Sigurdsson tuh. Itu kan dipinjam. Ya. Dia di loan dari CSKA Moskow kan. Johnson. Namanya Johnson, sorry. Iya, itu bagus dia emang. Itu bisa jadi kadang-kadang nama-nama kayak gitu kejutan-kejutan juga sih. Kalau nanti-nantinya kita ngikutin lagi ya, kayak kemarin kan contohnya kalau tim promosi 2 musim lalu lah, Lecce itu kan ada pemain kayak Mancuso gitu kan. Mancosu. Terus siapa lagi dulu kan Caprari juga bagus gitu kan di Benevento atau Roberto Insigne itu tadi ikut ngebantai Napoli kan, Roberto Insigne. Benevento friendly kan. Iyalah, Beke Juan Jesus. Friendly anjir. Beke Juan Jesus anjir. Waduh. Beke Juje. Main 3 back. Padahal Politano main. Hazano main. Iya, mainnya bercanda banget tuh di omelin Mas Palet itu. Masalahnya nih Juje yang main terus 3 back, udah kiamat subro, kiamat kecil udah tuh. Iya. Dan mereka sendiri karena Empoli kemarin berhasil mengejutkan ngalahin Juve ya. Venezia masih jadi juru kunci nih di peringkat 20 dan Empoli di peringkat 11. Jadi kayaknya sih Empoli percaya dirinya tinggi. Gimana Dok menurut lu Dok? Gue Empoli sih. Karena gue pure kagak tahu nih makhluk-makhluknya siapa nih. Asli. Gue mau lihat mukanya, mau lihat listnya. Paling beberapa yang gue kenal. Tapi Empoli kan Andrea Zoli kan. Itu aja sih. Gue ngedukungnya. Lagi pula ada beberapa ada Tonelli ya backnya. Back Napoli zaman dulu kan tuh. Balik lagi. Kan Tonelli pernah di Empoli dulu. Terus attacker-nya nih gue nggak salah lihat nih. Cutrone, Pinamonti. Iya. Bener kan? Iya emang benar. Ya udah Empoli. Dan belakangnya juga masih ada Samuel Ricci loh. Samuel Ricci itu bagus. Samuel Ricci, iya. Dari 2 musim lalu dia udah lumayan menonjol lah gitu. Iya, sebenarnya Empoli banyak pemain-pemain muda ya Italia dari situ. Bagus kok Empoli. Pelatih juga pelatih Roma ya. Gue terlalu biasa ya karena bekas Roma tuh gue dukung Empoli lah. Lagi pula nih gue lihat skuadnya ada namanya kipernya Fulan anjir. Fulan. Jadi sangat itu Islami banget. Ya, biasanya nama buat contoh itu ya. Iya. Faktor X banget tuh Fulan tuh. Lo kalau Yasinan nggak tahu nih binnya siapa.
Bin Fulan. Bin Fulan. Ya. Oke lah. Jadi Empoli kayaknya di tangan lah ini ya. Ngambil lah. Nggak tahu. Oke, next. Ini Grande Partita beneran ini Napoli Juventus langsung. Dan jamnya masih bersahabat juga jam 11. Ini hari Sabtu apa hari? Ini hari tanggal 11 September itu hari apa ya? Sabtu jam 11. Sabtu. Ini cukup sebenarnya ini perkaranya ada di Napoli nih karena mereka friendly aja dibantai loh. Gue takut mentalnya rada karena kalahnya dia tuh kagak tanggung-tanggung loh 1-5 dan mainnya di Stadio Diego Armando Maradona kan? Apa di mana tuh? Kayaknya sih di situ ya. Dan sedangkan Juve juga memang yang nggak ada friendly, cuman kan memang pertandingan terakhirnya juga kalah menyakitkan lawan Empoli yang tadi kita bahas. Jadi gue malah susah nih prediksi kedua tim ini. Kalau gue lihat kayaknya bakalan draw ya. Cuman gue selalu ingat kata-kata Aldo Spalletti ini ada dikasih siraman-siraman gimana gitu ya. Totonya pokoknya peringkat 4 aja. Dapat wahyunya gitu ngeri gitu loh. Jadi gimana nih prediksi? Kalau dulu. Ini kalau friendly mah just a friendly lah menurut gue, kagak ngefek ke mental. Kalau the big match kayak gini, gue sih kayaknya bakal seri sih. Juve masih nyari nih, kayak pasti Dybala golin lah. Tapi nanti Napoli golin, entah gimana caranya. Entah tangan Tuhan bagaimana memberi gol itu. Itu kalau ya paling 2-2 lah, atau tapi bakal seru sih 1-1 atau 2-2 berimbang. Juve juga belum nemuin ritme juga ya. Ngelihat kayak gitu sih masih seri lah. Spalletti gue nggak tahu ya, recordnya rada buruk ya kalau lawan Juve deh. Ya karena dulu di Roma mulu ya. Siapa yang menang lawan Juve? Pelatih Roma gitu nggak tahu. Yang bagus rekornya lawan Juve itu si Prandelli. Oh iya, kemarin menang ya. Kayaknya Fiorentina. Oke, Mas Adit, ini Allegri kan terkenal dengan istilahnya pragmatis ya gaya mainnya ya. Atau terkadang juga dia ngikutin gaya main lawannya gitu loh. Dan ini mainnya di kandang Napoli, dan dengan gayanya Spalletti sendiri yang memang masih gue juga belum tahu, masih belum ngelihat gaya mainnya tuh kayak gimana sih pakemnya gitu ya, karena mungkin pelatih baru juga dan beda formasi lagi lah. Nah, sedangkan Allegri ini kan udah punya pakem lah istilahnya di Juve gitu loh, dan dengan pemainnya yang masih bisa dibilang hampir yang pas sebelum dia cabut periode pertama itu masih ada. Gimana nih Mas Adit, kira-kira bakalan yang mendominasi itu bakalan Juve atau Napoli, atau Juve ngikutin gaya mainnya Napoli nih buat nyari draw doang atau gimana? Menurut gua kalau nyari draw sih Juve enggak lah. Ini kalau misalnya Juve mentalitasnya dia nyari draw gitu dan bisa jadi bener draw gitu, ini bisa bikin startnya Juve tuh nggak bagus banget ya. Kemarin tuh baru kalah dan pertama seri ya. Kalau ini di game ketiga nggak menang lagi gitu ya, ini bakalan start yang jelek. Apalagi abis ini kan ada Liga Champions ya, bakal diselingin Champions. Ya, ini Allegri juga pasti menurut gue pusing juga sih. Dia antara dia akan mentingin match day pertama Champions besok, pikirannya pasti udah ke sana gitu. Tapi di lain sisi harus hadepin Napoli yang kalau main di kandang pasti ada motivasi lebih lah ya gitu. Tapi gue kalau ngelihat rekor pertemuan nih ada catatannya nih. Kalau Allegri ketemu sama Spalletti itu Allegri menang 5 kali, seri 3 kali, kalah 3 kali. Jadi kalau rekor berpihak ke Allegri sih ya. Cuma itu kalau gue ngelihat di sini karena mainnya di kandang Napoli dan Napoli juga startnya bagus, 2 pertandingan selalu menang. Ya gue rasa gue juga condong ke seri sih. Tapi serinya gue rasa kayak bisa jadi 0-0 atau 1-1. Oke. Bakal kayak main nunggu. Sama-sama nunggu. Nggak usah ditonton dong ya?
Sama-sama nunggu nih. Nggak ada yang gerakin bola gitu ya, Andir. Mending big match Empoli Venezia. Oke, tapi ini kalau dari 5 pertemuan terakhir antara Juve dan Napoli itu dari 5 ya, itu 2 kali Juve menang, 2 kali Napoli menang, dan 1 kali sebenarnya secara 90 menit draw. Tapi akhirnya ini yang di final itu ya yang Juve kan? Napoli akhirnya menang. Iya. Ini memang cukup sebenarnya ya kalau kita berbicara hanya 90 menit ya. Ini pertandingan yang bakal seimbang dan susah diprediksi. Gue masih bisa ngelihat ada chance buat Juve ini nyolong sebenarnya. karena gini, Allegri juga pasti udah mulai panas mesinnya nih, karena setelah match kedua kalah itu gue denger ya, gue nggak tahu benar atau enggak gitu ya, maksudnya itu ada latihan yang katanya ditambah lah, ekstra lah, gue kurang ngerti. Bagi tim-tim terutama yang mereka nggak ikut international break, tapi nggak tahu sih ini benar atau enggak, cuman kayak baca sekelibat lah gitu. Dan kayaknya bakal ada perubahan taktik juga mungkin. Bakalannya sih gue justru malah mengunggulkan Juve sedikit, walaupun memang masih bisa dibilang menurut gue kayak draw lah. Cuman kalau memang harus milih siapa yang menang, malah gue lebih milih menang Juve gitu loh. Cuman kita nggak tahu, sepak bola bundar bukan kotak, nggak bisa diprediksi. Jadi kalau buat Aldo tadi seri ya? Iya, harapan sih Juve kalah ya. Tapi seri. Gue pengen lihat Juve bener-bener terjembab banget. Pengen banget. Demi memuluskan Roma Scudetto di bulan Maret. Februari bos, celok di Februari. Buset, maju lu anjir. Kagak ya. Tapi pengen banget gue lihat Juve 3 pertandingan. Nggak pernah Juve kayak gini kan. Gue pengen lihat 3 pertandingan Juve kesulitan sih. Itu aja. Kapan lagi cuy? Sekarang udah beda sama Capolista, udah beda 5 poin. Jarang-jarang lo Juve kayak gitu kan. Iya. Kalau Mas Adit sendiri tadi jadi seri atau gimana Mas? Iya. Gue lebih ke seri sih. Seri ya. Oke, siap. Oke, lanjut di jam 1.45 nih, kalau masih pada kuat ya. Ini juga sebenarnya pertandingan mungkin pamornya tidak seperti Napoli Juve, tapi ini menarik gue jamin. Ini sangat menarik. Menarik serius banget. Ini. Atalanta Fiorentina nih. Ini serius nih. Serius. Ini banyak dua tim pertandingan yang seru nih ya. Giornata ini ya. Iya, ini Gasperi ini kita nggak perlu bahas lagi lah gaya mainnya kayak gimana. Tapi Fiorentina dengan ala-ala Italianonya ini kan, wah kita tahu sendiri gimana gaya mainnya yang nyerang aja dulu, belakangan. Ini bakalan menyajikan kayaknya bakal banyak shot on target, bakal banyak peluang emas gitu-gitu loh. Mungkin juga bakal banyak gol. Dan mainnya di apa sih disebutnya tuh stadion barunya Gewis ya bacanya. Gewis ya. Itulah. Kira-kira lajunya Atalanta kan memang kemarin tuh kayak ya belum panas lah, biasa lah Atalanta kayak gitu di awal-awal. Gimana kalau menurut Mas Adit dulu deh kali ini Mas? Atalanta Fiorentina. Nah, ini emang jadi match yang bakalan seru banget sih gue bilang nih. Italiano itu kan pelatih yang berani gitu ya, dan gayanya tuh justru bukan Italiano, justru kalau dari gaya pelatihnya namanya doang gitu. Tapi kemarin gue ngelihat Fiorentina emang belum terlalu optimal sih di tangan dia, karena mungkin dia juga baru-baru adaptasi juga, terus nggak semua pemain juga kan pilihan dia juga kan, karena dia datangnya juga termasuk rada mepet gitu. Ya. Jadi menurut gue musim ini emang Italia tuh kayak masih nyari bentuk sih kalau menurut gue, tapi setidaknya Fiorentina harusnya pencapaiannya lebih baik lah daripada musim lalu. Nah, kalau di pertandingan ini lawan Atalanta mainnya di Gewis ya? Gewis ya. Ini sih, gue sih lebih ini sih, tetap ngunggulin tipis Atalanta sih. Karena ya faktor Atalanta itu punya lebih banyak pemain-pemain yang bisa ini aja, jadi game changer aja gitu. Kalau sorry Mas, gue potong sebentar.
kalau ngomongin pemain game changer, Atalanta sendiri ada Zapata, Hateboer, Muriel, Gosens, dan De Roon tuh suspend, nggak bisa main kemungkinan. Oh iya, tapi mereka masih punya ini sih. Menurut gue masih ada Malinovskyi, masih ada Pasalic sama oh ya yang paling strikernya yang dipasang ya Pessina atau Piccoli ya, yang agak-agak didorong ke depan, atau si Josip Ilić. Petagna masih ada nggak sih? Petanya itu petanya mana? Napoli. Iya, dia di Napoli. Napoli. Iya. Atalanta siapa penyerangnya ya? Piccoli itu. Kemarin sih Piccoli ya. Ya, Lammers masih ada nggak? Mas Lammers. Lammers dipinjemin. Udah ke Cagliari kalau nggak salah Lammers itu. Oh, iya, cuma satu dong ya penyerangnya. Iya, cuma si Piccoli doang. Tapi ya si Gasperini kan dia bisa lah. Skemanya dia kan emang pemain mana aja bisa nyetak gol sebenarnya kalau emang udah skemanya itu udah bener-bener optimal lagi gitu ya. Ya, gua rasa gua sih ngelihatnya Atalanta bisa sih. Walaupun tipis gua rasa. Oke, Fiorentina nggak ada yang cedera, nggak ada yang apa nih do infonya ya, nggak tahu ya sampai nanti pas hari H pertandingan. Kemungkinan besar bakal full tim dengan ada Vlahovic dan juga Gonzales nih di depan nih. Bukan Buluk Gonzales tuh tapi do. Gonzales ini dari Stuttgart ini memang menarik juga nih, dan Fiorentina sejauh ini masih ya baru dapat 3 poin karena pertandingan pertama kalah sama Roma. Gila. Keren. Wajar lah, itu diwajarkan. Wajar tanpa pengecualian. Menurut gue Fiorentina bakal memberi kejutan, men. Mainnya bagus ya. Torreira mungkin main, Odriozola mungkin main ya, kita nggak tahu. Torreira masih mungkin sih, tapi Odriozola gue nggak tahu deh kemungkinan langsung main apa enggak. Tapi Fiorentina bakal memberi kejutan nih. Gue sih megang Fiorentina ya, karena mainnya gokil cuy, cocok banget nih. Ini pertandingan big match sesungguhnya ya dibanding yang kita sebut pertama tadi nih. Ini big match sesungguhnya, bener-bener bakal membuat orgasme mata nih buat para pecinta bola yang pengen ngelihat mati-matian nih, yang nggak ada nahan-nahan bola nih. Ini pasti cair banget nih mainnya nih. Tapi gue lihat Fiorentina menang karena nggak ada penyerang Atalanta itu emang otomatis ya permainannya kayak udah dibukukan gitu ya, dari belakang ke depan tuh udah tanpa begitu aja. Pasti oper-operannya udah otomatis. Tapi mereka butuh pemain depan yang ngebuka. Goal getter. Iya, selalu ada pemain depan yang ngebuka gitu loh. Oh, iya. At least nggak bikin gol, tapi dia ngebuka terus tuh buat yang belakang-belakangnya maju. Nah, ini nggak ada nih. Ya udah Fiorentina. Mudah-mudahan 60 menit gol ini banyak deh Fiorentina. Habis itu soalnya capek biasanya. Ya, oke. Oh, ya, berarti tadi iya, gue sih tetap Atalanta bisa ya bangkit. Tapi emang ada stats ini, ada stats menarik juga nih. Dari 2 game pertama ya, itu Atalanta cuma 5 shot on targetnya. Ya. Dengan kayaknya percobaan 29, on target 5. Nah, Fiorentina kebalikan dia. Percobaan cuma 20 tapi on target 15. Oh, ini ngeri banget ya. Italiano. Efektif ya. Gila, kurikulumnya apa ya? Cuman berarti finishingnya aja yang masih bermasalah. Iya, karena nggak ada penyerangnya aja Atalanta. Enggak sih Fiorentina, maksudnya on target 15, cuman yang jadi gol baru 3. 3 golnya gitu loh. Ya, kita lihat nanti aja, ini bakalan menarik sih. Terlalu dini kalau kita mau ngelihat kayak dari baru 2 pertandingan lah intinya gitu kan. Masih susah ditebak lah. Oke, next. Ini Sampdoria Inter. Ini main jamnya bersahabat banget nih, 5:30 sore. Apa? Iya. Sampdoria Inter mainnya di Luigi Ferrari. Ini mah akal-akalan ini nih, akal-akalan BUMN nih. Bos BUMN. Dan kalau kita lihat 5 pertandingan terakhirnya memang ya Inter mendominasi lah ya, bisa dibilang. Cuman kalah sekali, itu juga kalahnya memang pas ini zamannya Conte ini, pas awal musim lalu tuh kagetin juga.
Iya. Sampdoria bisa menang 2-1 gitu loh. Itu masih Ranieri ya. Dan pada waktu itu bintangnya adalah Tony Kendrew ya, kalau kata Bang Ihsan nih, Antonio Candreva. Dan golnya dari Keita Balde, pemain Inter semua ya, waktu itu sempat hebohnya itu yang golin ex-Inter. Dan akhirnya di pertemuan kedua langsung digulung ya sama Inter nih, udah pas Inter udah kalau nggak salah udah juara ya Mas. Jadi nobatin juara ya pas 5-1 ya. Ya lupa antara udah juara atau kalau nggak salah, mau mastiin kalau nggak salah udah hampir ya. Udah hampir. Itu ya Pinamonti golin, Gagliardini aja bisa golin gitu loh. Terus itu dipertanda tuh. Iya. Oke, jadi prediksi ini kayaknya dengan gaya mainnya Korea, gaya mainnya Inzaghi yang kayak gitu, gue sih jelas Inter aja ini mah. Inter ngambil udah. Gue mah udah Inter ngambil. Nggak usah banyak analisis. Inter ngambil. Zeko 2 gol. Asik Zeko 2 gol aja. Main Roma dah pokoknya yang bagus dah kalau kata Aldo mah. Zeko sama Kolarov dong. Zeko sama Kolarov. Zeko 2 gol lah. 2 gol. Tapi Inter ngambil. Sampdoria susah deh. Nggak bisa ngelihat Sampdoria memberi kejutan lah. Kalau kata bahasa Romji mah Inter ngambil. Mainnya bagus banget. Iya. Ya karena memang gue lihat pas Sampdoria nggak dipegang Ranieri lagi, jadi kayak malah gampang diprediksi nggak sih gitu loh, kayak ini mah kalah nih, ini mah kayaknya menang nih, kalah. Nah, pas Ranieri itu susah men. Alot ya. Nebak dia tuh susah. Susah ya. Kalau menurut Mas Adit gimana Mas Adit? Ini di Aversa ini gimana? Iya sih, gue juga kalau ngelihat match ini ya Inter lah yang paling make sense untuk diunggulin ya Inter. Cuman paling satu hal yang paling ditunggu tuh si Ciccio Caputo nggak taunya ke Sampdoria ya, Francesco Caputo. Oh gitu. Iya dia ke Sampdoria emang. Iya. Terakhir itu. Iya ya ke Sampdoria. Itu gimana ya, duet sama Quagliarella itu menurut gue tuh bisa jadi duet yang ini juga tuh, mengejutkan juga. Apalagi si Gabbiadi ini kan kayaknya cedera panjang ya. Nggak panjang sih, kayak lumayan parah waktu lawan Milan. Ini jadi duet si Caputo sama si Quagliarella nih, jangan dianggap remeh juga gitu. Ya. Jadi terus ada Sampdoria tuh belum nyetak gol di 2 pertandingan awal, tapi harusnya walaupun kalah paling nggak bisa nyetak gol lah, gue rasa. Iya. Oke, terus nih ada Mohamed Ihataren dan selain Caputo tadi sama Dragusin sama Ricardo Chiervo dari Roma. Kira-kira gimana nih, Dok? Pemain baru ini bakal ngasih kontribusi kah? Main apa juga kagak tahu kan belum tentu. Iya jelas enggak lah. Kali aja ya debutan kejutan gitu loh. Gue penasaran si Mohamed Ihataren ini sih kalau memang dimainin. Iya sih penasaran sih dia, tapi ya lawan Inter backnya juga bagus, mau gimana lagi? Iya susah. Caputo sama Quagliarella gila, itu mah cocoknya masuk grup FB bapak-bapak ya, udah jokes bapak-bapak. Udah berumur anjir. Ngapain masih main Serie A? Enggak. Gue nggak ngelihat sama sekali Inter nyeri atau kalah lawan Sampdoria. Nggak lihat sama sekali. Oke. Terus lanjut lagi ada pertandingan yang tidak kalah menarik dari Napoli Juve, ada Cagliari Genoa. Wah, ya. Ini menarik ini. Masih di bawah Empoli Venezia, ya. Cuman menarik juga. Dulu nih seru nih pertandingan kayak gini nih. Sekarang udah kayak ini apaan? Karena tim-tim yang Magnificent Seven ini nih balik gitu loh. Jadi ngerasa kayak pengen nontonnya yang itu-itu aja gitu kan. Kan nggak boleh, Dok. Enggak Rom. Maksudnya kayak dulu Cagliari banyak pemain-pemain lumayan mantep gitu loh. Sekarang juga kok. Sekarang kayak gimana ya, dulu seru banget, dulu pemainnya mantep tapi dia berjuang degradasi, kayak seru gitu ngeprediksinya. Ada gitu Dalbert anjir. Ya itu baru kan bro. Iya. Lawannya Genoa yang andalannya Destro lagi. Ada Raul Belanova juga. Genoa baru ambil siapa ya? Muhammad Fares kan. Pinjem. Genoa ada Felipe Caicedo. Iya, ada Felipe Caicedo. Duet ini maut juga nih, Caicedo sama Pandev. Sama.
sama Abdoulaye Touré ya. Dari Nantes ini tahu gua. Terus dari 20 pertandingan terakhir, buset. 20 ya. Kayak kita ngikutin aja ya. Itu pokoknya Genoa tuh lebih unggul loh, menang 10 kali, draw 2 kali, 8 kali untuk Cagliari. Sedangkan dari 5 pertandingan terakhir, ya Genoa memang berhasil menang 2 kali, Cagliari 2 kali, sekali seri. Genoa 3 kali deh. Genoa menang 3 kali. Memang kayak Genoa lebih, kalau ya ini memang mungkin buat gue pribadi sih, gue nggak begitu ngikutin rekor kedua tim ini gitu ya. Cuman gue juga nggak nyangka juga kalau ternyata Genoa lebih unggul sebenarnya gitu loh dari berbagai macam aspek. Cuman kayaknya nih mainnya di kandangnya Cagliari gimana nih, Mas Aldo? Nih gue sih Genoa Gue Genoa kalau ngeliat dari komposisi skuadnya. Dari komposisi skuadnya gue masih Genoa sih. Cagliari kemarin main berapa ya matchnya? Cagliari kalah sama Milan. Ya, dibantai sama Milan, seri sama Spezia. Gue sih masih Genoa. Gue belum lihat Cagliari lepas dari Cagliari yang musim lalu. Genoa juga 2 pertandingan pertama digulung. Maksudnya pemainnya Cagliari itu masih ada Strootman kan ya? Masih ada, tapi kayak kok nggak di fully utilize gitu. Nggak ada output, akhirnya nggak sesuai dengan nama-nama bekennya. Gue lebih megang Genoa. Sebenarnya tergantung dari ada ini ya, tandemnya juga sih. Godin, Strootman, Nandes, ya nggak? Nandes, João Pedro. Pavoletti masih kan ya? Iya, Pavoletti juga masih. Kayaknya cukup bagus sebenarnya skuadnya. Iya. Genoa Caicedo. Kayak Genoa Sotil masih di situ, Sotil. Enggak, udah balik lagi Sotil. Sotil bukannya udah balik lagi ke Fiorentina ya? Bukannya dipinjemin lagi enggak ya? Kayaknya enggak deh. Enggak ya, oke. Ya, itulah. Ya, gue juga. Kalau Mas Adit gimana, Mas Adit? 2 pertandingan ini. 1 pertandingan ini, Mas. Kedua tim ini. Ya, gue ngelihat sih kalau Genoa itu punya masalah di lini depan sih. Kalau musim lalu kan duet maut tuh, Destro sama Shomurodov itu beneran, emang duet maut beneran gitu. Emang dua-duanya nyetak banyak gol gitu. Nah sekarang Destro masih ada apa cedera lah gitu. Pokoknya 2 pertandingan kayaknya Destro tuh nggak kelihatan. Paling ya tinggal ngandelin ya, masa Caicedo sama Pandev sama siapa lagi, pokoknya ada penyerang baru lah Genoa. Itu belum bisa untuk diharapin nyetak gol, gue lihat ya. Itu bisa jadi problem juga tuh paling nggak. Ya jangan sampai mereka terus kalah beruntun lagi. Nah di sini gue bilang baru deh Cagliari itu bisa manfaatin sih harusnya. Menurut gue sih. Genoa digulungnya sama tim gede ya, Inter sama Napoli. Iya, wajar. Gue juga kayaknya sih, gue sih lebih feeling ke Genoa ya, karena Cagliari pas lawan Spezia aja dia ditahan gitu. Oke. Lanjut. Ini juga, ini beneran, ini bukan big match nih, gue jujur. Tapi satu timnya menarik. Spezia lawan Udinese, maksud gue, Unlimited. Oke, maksud gue, Udinese-nya ini menarik karena main bagus nih di dua pertandingan gitu loh. Seri lawan Juve pertama, terus kedua menang lawan Venezia ya 3-0. Iya. Dan kalau ngomongin head to head-nya mereka di berapa nih ya? Kita ngomongin 3 pertandingan terakhir aja. Itu memang ini cukup unik. 3 pertandingan terakhir 2 kali Spezia menang, sedangkan Udinese sekali. Menarik gitu loh. Jadi dari 3 pertemuan ya malah Spezia lebih unggul gitu loh. Tapi kalau ngelihat permainannya kayak gini, gue lihat sih Udinese kayaknya bakalan ngambil nih. Setuju nggak nih Mas Adit? Nah ya ini kita kan musim ini kebalikan ya. Musim lalu kita glorifikasi Spezia banget nih. Ini bisa jadi musim gantian nih, glorifikasi Udinese kali ini. Kalau dari ya walaupun baru 2 match ya, dari data 2 pertandingan itu ternyata expected goals-nya Udinese itu paling
tinggi di Serie A malah gitu. Per 90 menit. Ya. Expected goal per 90 menit dan expected goal total. Itu paling tinggi saat ini di Serie A gitu. Nomor 2-nya Roma, tapi nomor 1-nya Udinese. Bukan Inter ya tertinggi? Bukan. Jadi Udinese sejauh ini kalau dari 2 match. Udinese, Roma, baru menarik. Lazio. Ini emang apa sih ya? Ya kan kayak kemarin kita sempat bahas di season preview, yaitu Udinese tuh selalu aja nemuin cara lah bikin tim yang kuat. Soalnya mereka udah punya ya defense sudah pasti alot banget gitu. Lu lihat kan kalau Udinese bertahan tuh hampir semua pemainnya mundur gitu kan. Susah dijebol. Nah, terus mereka tuh tipikal yang jago counter attack dan jago manfaatin set piece gitu, corner gitu atau free kick gitu. Itu masih bagus sekarang. Gitu. Nah, ini ketemu Spezia-nya Thiago Motta yang ya itu masih inilah. Kan kalau 2 musim lalu pas Thiago Motta megang Genoa tuh sempat tuh ada kayak potongan highlight itu main kayak semacam umpan-umpan tiki-taka gitu. Mainnya cepet lah gitu. Nah ini nggak tahu ya kalau sekarang di Spezia balik lagi masih belum bisa lah gitu. Ini harusnya Udinese bisa jadi untuk saat ini ya bisa jadi kayak kuda hitam di start Serie A. Kalau mereka bisa menang 2 kali seri sekali itu ngumpulin 7 poin dari puncak klasemen nggak terlalu jauh. Oke. Kan Udinese. Mainnya di Udinese ya? Di kandang Udinese ya? Mainnya di Spezia. Di Spezia. Masih inilah. Menurut gue sih masih bisa Udinese. Oke. So, ada Nehuen Perez dan yang jadi jimatnya nih Isak Sukses. Kan di Udinese ada penyerang namanya Petar Micin, bos. Itu jagoan gue tuh. Padahal nggak pernah main. Sama Beto, ada Beto ya. Penyerangnya juga. Itu Beto Persela Lamongan zaman dulu. Ini yang menarik dari Udinese begini nih, Dok. Pemainnya kita banyak yang kenal gitu, tapi nyusahin tim-tim gede gitu loh. Mau pelatihnya siapa aja selalu gitu loh. Menurut lu nih gimana, Dok nih? Lawan Spezia yang gue bingung nih, kenalnya banyak yang dimainin itu doang. Okaka, itu lagi Lorente. Sekarang memang Spezia tim yang bisa dibilang lebih kecil dibanding Udinese gitu loh. Tapi secara statistik kan 3 pertandingan terakhir ini justru lebih bagus Spezia gitu loh. Gimana nih, Dok? Menurut lu, Dok? Udinese bakalan kecolongan apa justru menang dengan nyaman? Menang dengan sangat nyaman lah. Spezia tahun lalu bukan Spezia yang sekarang. Thiago Motta cuman akan menjadi pelatih terbaik di latihan internalnya doang aja. Nanti ada klip-klip ini strategi jenius gitu dari Thiago Motta pas latihan doang, nggak bisa apply. 272 gitu. Oh iya, formasi 272. Mastermind genius, nggak bakalan lah. Ini Udinese dengan multinasional nih dari bagian negara manapun ada nih akan menang nih menurut gue. Oke. Lagi pula kayak kemarin lo dari Venezia udah menang 3-0 lawan Juve. Walaupun Juve-nya lagi nggak stabil ya, tapi tetap Juve. Bisa lo jadi 2-2 sih. Udinese bukan main-main ini. Top lah Udinese akan menang dengan nyaman. Sip. Next, ini pertandingan yang warna logonya hampir mirip ya. Torino lawan Salernitana. Wow. Ada logonya mirip warnanya. Dari kalau nggak pakai kacamata ada ini yang mana logonya, baru ngeliat deket baru. Salernitana baru kedatangan mungkin bintang terbesar dalam sejarah klub mereka kali ya, gue nggak tahu ya. Ada Frank Ribery. Udah resmi gitu ya. Ribery kayaknya memang passionate banget main bola ya, nggak peduli klubnya mana, dia main masuk aja udah lah gitu. Yang penting dia main bola. Dan dari kedua tim, Torino justru bakal kemungkinan Belotti masih cedera ya, finger injury katanya, mungkin keceklek kelingkingnya atau apa. Sama ada di Salernitana Vesely yang cedera ya, si kenal gue. Ini rada bingung juga nih. Torino mainnya belum meyakinkan, Salernitana juga ya begitu.
dan tanpa Belotti. Jadi gimana menurut Mas siapa dulu nih tadi? Lupa gua. Saldo dulu dah. Kenapa ya Belotti cuy? Belotti cedera katanya finger injury, makanya gue bilang mungkin keceklek kelingkingnya atau apa. Ini mah masih bisa main pasti. Habis main basket menurut gitu, menurut gue Salernitana akan memberi kejutan. Anjay. Ribery golin nggak nih? Emang udah main. Kalau udah main sih mungkin golin ya. Tapi kan ada Simi. Main lah paling sampai menit 60. Oh iya. Ini Ribery sama Simi akan menjadi duet maut ya. Menurut gue duet Serie A maut seperti zaman dulu lah. Zaman dulu Dybala Pastore. Dybala Pastore, terus juga Cavani Hamsik zaman dulu. Seimbang banget perbandingannya. Cavani Hamsik tuh ngeri anjing. Itu parah. Cavani Lapesi anjir. Zaman dulu. Perbandingannya sangat-sangat jauh ya. Tapi ya kayak Salernitana. Gue dari tahun lalu gue kagak demen gue sama Torino mainnya. Nggak tahu. Ini personal aja. Ini jurik loh ini. Ya belum nonjol gitu emang. Belum nonjol. Akan memberi kejutan lah either Seri atau Salernitana menang. Cuman gue menariknya karena apa? Oke, lanjut. Maksudnya menarik Torino itu ada kedatangan Josip Brekalo dan Dennis Praet nih. Mas Adit gimana kira-kira? Walaupun ada Pobega juga nih Mas. Terus walaupun di depan minus Belotti, tapi Torino kira-kira masih bisa menang atau justru ya kesulitan lagi nih? Ya, menurut gue sih peluang Torino menang cukup gede kalau di match ini. Karena di 2 match awal mereka kalah itu lawannya Atalanta sama Fiorentina. Gitu. Emang lawannya berat-berat gitu. Dan kalahnya pun juga skornya tipis-tipis. Dan waktu lawan Atalanta di match pembukaan itu golnya itu gol Atalanta, gol kemenangannya ya, itu di menit 93 si Roberto Piccoli golin. Iya. Ya sebetulnya menurut gue sih ada perbaikan. Kalau cuma ngelihat hasil doang, 2 match awal kalah gitu. Ya mungkin kelihatannya Torino masih belum improve. Tapi menurut gue kalau dari permainan sih jelas udah ada improvement. Nah ini emang harusnya ketemu lawan tim promosi Salernitana ini bisa dimanfaatin, cuman emang perlu diwaspadai ya dari defense. Soalnya kan ya Salernitana punya Simi, punya siapa Bonazzoli itu dulu mantan penyerangnya Torino juga, Federico Bonazzoli. Sama satu lagi ya Ribery tentunya. Ya, paling kalaupun menang ini pun juga nggak akan menang skornya gede sih menurut gue. Masih ini juga kompetitif juga ini. Ya, walaupun tanpa Belotti, Torino masih ada Simone Zaza, Simone Verdi, terus ada Piaka, ada Sanabria yang Antonio, terus ada Miliko itu salah satu wonderkid versi FM. Sama satu lagi ada namanya Magnus Pemanasan Magnus Warming. Itu asik tuh kayaknya. Magnus tuh master loh artinya. Oh, nggak salah. Ya Magnus Carlsen, jadi itu juara catur loh. Enggak, lo kalau kayak apa Magnus Opus tuh masterpiece ya. Ini berarti pemanasannya bener-bener lama, Rom. Sampai nggak main. Ya. Sampai nggak main. Magnus Warming namanya. Oke. Selanjutnya ada Milan Lazio, tapi kita bahas Milan Lazio di video yang satu lagi. Jadi kita lewatin ini. Spesial. Ada bintang tamu juga kan. Oke. Langsung lanjut ke Roma Sassuolo. Wah. Ini semenjak Mourinho mainnya jam 1 mulu dok. Iya ngehe anjir. Jam 2 mulu mainnya nih. Ini menarik ini lawan Sassuolo. Tar dulu, ini kan ada akun Twitter baru nih, Serie A resmi nih. Ini kalau nonton, tolong nih bilangin bos-bos lo di Indonesia si hari ini jam 6 dong. Jangan ada bola jam 2. Itu yang gue post di Twitter anjir, gue protes. Kesel gue juga, gue gak ada yang bisa nonton pertandingan gede. Tolong nanti di-mention nih orang-orang apa Serie A yang official, tolong bilangin aja main jam 2. Gila, orang aktivitas boy. Ini imun turun jam 2 nonton bola mulu. Nih dok, statistik Roma kalau lawan Sassuolo meyakinkan dong. Maksudnya dari 16 pertandingan gitu ya, Roma menang 8 kali, seri 7 kali, cuman Sassuolo menang sekali gitu loh. Dan dari 5 pertandingan terakhir, Sassuolo menang sekali, Roma menang sekali, dan sisanya draw.
cukup seimbang sebenarnya, Dok, kalau lihat dari 5 pertandingan doang. Dan bahkan Sassuolo sempat menang gede ya, Dok, ya. Tahun lalu itu 4-2, Dok. Iya. Gimana nih, Dok? Kalau menurut Mas Adit dulu deh. Iya, Mas Adit dulu. Mas Adit dulu. Gimana Mas, Roma Sassuolo ya? Ya, ini sih Roma lah bisa menang lah, ngelanjutin start bagusnya lah. Soalnya Sassuolo juga ya walaupun di 2 match awal dia juga ini ya lumayan bagus Sassuolo. Sekali menang, sekali seri. Iya, bagus lah menang lawan Verona, mas seri lawan siapa sih gue lupa Sassuolo itu. Pokoknya 4 poin udah lumayan ada Sampdoria. Ini ya. Oh iya 0-0 Sampdoria. Ini udah ada confidence yang mulai kebentuk juga di pelatih si siapa Dionisi. Tapi tetaplah untuk saat ini Roma lagi on fire gitu ya. Terus pemain-pemainnya terutama kayak si Tammy Abraham sama si Shomurodov di depan sama Veretout di tengah. Itu menurut gue juga lagi bagus-bagusnya. Itu kan pasti si Mourinho tuh pengen jaga momentum. Bisa lah, harusnya menang. Dok, ini Shomurodov ngapa jadi jago banget tuh dipegang Mourinho, Dok? Iya, coba gimana, Dok? Tahu gue. Pertama Roma itu di international break ada laporan katanya back kirinya Vina cedera. Terus Pellegrini juga cedera. Mulai dah. Anjing emang. Mancini juga cedera, tapi udah bikin semua tuh. Ya udah semua lah, kecuali lo Spinazzola sama Smalling kan emang langganan. Tapi Smalling katanya bisa balik sih, tapi nggak tahu. Baiknya itu katanya semuanya nggak masalah. Gue nggak tahu apakah bisa cepet balik ke Roma terus bisa langsung main apa enggak ya. Kita coba skenario mereka nggak main aja gitu kan. Back kiri nanti mungkin kalah Fiori. Terus tengahnya pasti Zaniolo ditarik di pos ke Pellegrini. Pasti itu. Kalau misalnya Pellegrini nggak main. Nanti kanan jadi Carles Perez. Carles Perez. Mancini nanti ada Kumbula untuk gantinya. Sebenarnya gantinya cukup bagus-bagus aja. Namun yang ditakutin dari Sassuolo itu juru gedornya nih. Kayak bahasa majalah bola nih, juru gedor. Juru gedor anjir. Juru gedornya nih anjir. Sassuolo lumayan kan. Scamacca Sassuolo kan? Sekarang ya. Raspadori. Mana nggak ada Caputo dia. Berardi. Ini akan jadi ujian Mourinho. Bagi Mourinho ya. Punya lawan yang penyerangnya bagus-bagus lah bisa dibilang. Kalau pas lagi Fiorentina kan cuma Vlahovic doang. Lu bisa tempel terus gitu kan. Dan ada Hamed Traore, hati-hati loh. Ya itu lagi bagus juga tuh Traore. Nah, terus juga Salernitana dia nggak ada perlawanan lah. Nah ini nih yang gue takutin lawan Sassuolo harus unggul lebih dulu sih Roma. Tapi gue masih megang Roma menang lah untuk jaga momentum. Apalagi Roma itu kalau main 4 back nih kan maksudnya dengan full back terus center back 2 kan ada Cristante yang mundur ke belakang kan. Cristante bisa gantiin jadi back. Cristante juga kadang ke depan. Nih gue bukan bagus-bagusin Cristante, tapi beneran bagus anjir. Tiba-tiba ke depan. Komandante kan kata lu. Long shoot itu bener-bener komandante. Lu kalau nonton ini Narcos tuh udah kayak Pablo Escobar, dia ada di mana-mana, Bos. Ya. Gimana mau nonton cuman mainnya jam 2 mulu. Sebel gue. Ya lihat tweet-tweet gue aja, pokoknya itu menggambarkan pertandingan deh. Pokoknya bias gue. Gue kalau Roma main yang gue buka langsung buka profil Aldo gue. Bukan AS Roma English ya malah ya. Iya enggak, gue liat Aldo kalau tweet terakhirnya udahlah bubar aja ini klub, gue mendingan nonton basket, berarti kalah. Kalah, lagi bagus-bagusnya nih. Ini ujian Mourinho untuk ngadepin penyerang-penyerang yang kuat sih. Nah, tapi untuk penyerang gue nggak masalah lah dari sisi gue nya mau Pellegrini nggak ada, memang lagi main bagus, tapi gantinya ada banyak lah. Veretout juga masih bisa buat nge-cover. Pantemi gantinya ada Shomurodov.
Boleh. Menarik lah, udah tonton. Lo nonton nggak, Pak? Iyalah kalau bisa lah. Oke. Terakhir ini pertandingan terakhir di Giornata 3 ini. Ya kayaknya terakhir. Gue hitung dulu bentar ya. Sudah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Bolonya Verona. Ditutup dengan Bolonya Verona yang poinnya kedua tim Bolonya dapat masih 4 poin dan Verona belum menang sekalipun. Jadi Bolonya masih menang seri sekali. Dengan injury ada Vignato dan susah ini bacanya Dykes, mungkin Dykes atau ada yang mana yang benar. Dan sedangkan Verona sebenarnya nggak ada masalah ya, cuman mereka masalah terbesar adalah kehilangan Zaccagni di akhir-akhir. Betul. Masih ada Zaccagni aja tuh masih kalah gitu loh Verona. Terus gimana nih Mas Adit? Mainnya di kandang Bolonya ini, mainnya di Renato Dell'Ara. Ya, ini Bolonya ini tim yang paling tim paling buruk disiplinnya nih kalau dari kartu. 2 match 10 kartu kuning, 2 kartu merah. Rata-rata 5, buset. Jadi iya rata-rata satu game 5 lah kartu kuning. Emang gue juga nggak nyangka kayaknya musim lalu nggak gini-gini amat gue lihat Bolonya di tangan Mihailovic ya. Terus sebetulnya sih kalau dari materi pemain kan sama-sama ada kehilangan lah tuh. Bolonya kehilangan pilar di belakang si Tomiyasu. Ya terus kalau si Verona kan malah dari kiper kan si Marco Silvestri, si Lovato sama si Zaccagni di depan gitu yang pindah. Jadi menurut gue sih Bolonya harusnya bisa bisa lah menang gitu lawan Verona. Tuh apalagi yang perlu diwaspadain juga nih Marco Arnautovic nih penyerangnya nih kayaknya lumayan sih. Kemarin udah sempat nyetak 1 gol sih. Ya kan penyerang yang fisiknya kuat gitu jangkung walaupun udah tua kan di Serie A kan masih bisa ya. Kayak zaman dulu kan Iglitare tuh masih tuh apa umur masih dipakai. Ibra aja udah. Ibra aja udah tuh 40 dikit lagi. Iya, yang penting mainnya taktis saja terus finishing bagus masih kepake sebenarnya. Harusnya bisa lah. Kalau Bung Aldo gimana, Dok? Gue masih megang Bologna lah. Verona udah nggak seperti tahun lalu ya. Maksudnya ya kehilangan Zaccagni juga. Nggak, gue kesian sama EDF, Dok. Selalu dah. Iya sih. Dapat tim tuh dicomot-comotin sial mulu gitu. Mana di akhir-akhir lagi itu kayak kesian banget ya. Iya makanya gimana tuh, Dok? Lu kan mantan pelatih Roma kan? Ini Bologna terutama EDF-nya. EDF setelah dari Roma ya udah bukan EDF yang masuk ke semifinal Liga Champions itu sih. Itu karena emang pure pemainnya bagus anjir. Jadi kasih pemain kayak gini mau siapa sih? Pep Guardiola yang kata orang-orang jago juga. Paling pensiun dini anjir. Kagak mungkin. Susah juga. Tapi apa maksudnya Bologna ini akan menang karena pemain depannya itu banyak pilihan lah. Kalau gue terus gede-gede lagi. Kalau masih ada si Santander kalau nggak salah tuh gue paling gede kalau Roma lawan Bologna tuh ada si Santander tuh. Oh iya, Federico Santander. Rese banget itu badan gede, skill kagak ada, tapi golin aja. Kayak lu tiba-tiba ada di depan. Tapi kan sekarang pasti Arnautovic skillnya masih bagus lah, masih ngotot. Ada Musa Baro juga kan ya? Musa Baro masih ada ya? Oh iya masih ada. Musa Baro sama si ada Van Hooijdonk ya, kalau nggak salah ya. Itu yang pernah waktu itu masuk anaknya masih beneran ya Mas? Kayaknya sih anaknya si Pierre Van Hooijdonk bukan sini dia. Gue nggak tahu pokoknya waktu itu di Twitter ada video lewat lah Van Hooijdonk udah regenerasi. Ya udah sih itu aja. Terus Orsolini juga masih bagus, Sansone ada deh. Bologna lah ambil ini. Lo siapa Rom? Gua Verona lah. Verona. Kenapa tuh? Menang ini. Kemenangan pertama ini nggak bisa kalah 2-3 kali berturut-turut. Bisa banget.
Ya nggak tahu sih. Kuma kayaknya feeling aja udah. Oke, selesai sudah. Giornata 3 previewnya. Semoga nggak ngawur-ngawur amat lah ya prediksinya. Oke, jadi thank you buat Bung Aldo, thank you buat Mas Adit. Kita sampai ketemu lagi di video berikutnya, oke? Ciao. Thank you. Ciao. Thank you.